Sebelum kita mau mendengarkan firman, kita berdoa dulu ya saudara-saudara semua. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih-Mu, atas perlindungan-Mu, pemeliharaanmu sepanjang hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Apapun yang terjadi, kami tahu semua baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar Engkau yang bicara, Engkau yang ajari setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa mengerti dan kami bisa melakukan kehendak-Mu, Kau pakai sebagai alat kemuliaan-Mu. Buka hati kami Roh Kudus, berikan kami roh hikmat, wahyu dan pengertian. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke. Amin. Ini temanya menjadi saluran berkat ya, saudara-saudara. Tapi saya waktu merenungkan ini kemarin Minggu, Tuhan tuh kasih saya sesuatu yang sebenarnya ini berkaitan ya. Jadi pertama saya ingin kita tahu dulu sih bahwa menjadi saluran berkat ini bukan sesuatu yang saran atau sesuatu yang boleh dilakukan atau tidak. Ternyata menjadi saluran berkat ini sesuatu yang harus dilakukan. Contohnya, misalnya kita kalau membaca tentang perumpamaan talenta. Orang yang mengembangkan talenta, orang yang menyalurkan apa yang diberikan Tuhan, yang mengembangkan apa yang diberikan Tuhan, maka itu orang yang baik. Tetapi orang yang menyimpan talenta, mungkin nggak disalurkan berkat Tuhan, berarti dikatakan dia hamba yang jahat. Begitu juga kalau kita baca dalam penghakiman terakhir, ya ada kambing dan domba. Di sana kan dijelaskan kalau yang kambing itu orang yang nggak mau menyalurkan berkat Tuhan. Ketika ada orang, mereka diam aja. Mereka nggak mau apa yang dimilikinya dari Tuhan, nggak mau disalurkan. Jadi kita perlu tahu bahwa menyalurkan berkat Tuhan atau menjadi saluran berkat ini bukan sesuatu yang boleh dilakukan, boleh tidak, enggak gitu. Tetapi sesuatu yang harus dilakukan. Menjadi saluran berkat itu saya bisa artikan yaitu ketika kita mau dipakai Tuhan, itu menjadi saluran berkat. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, itu menjadi saluran berkat. Nah, coba kita baca di Matius 7 ayat yang ke-21 dulu. Ini kita mau belajar dulu dasarnya. Matius 7 ayat yang ke-21. Saya bacakan ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saya sering berpikir, kenapa sih orang Kristen tidak bisa hidup menikmati berkat Tuhan? Karena banyak orang Kristen itu dia hanya suka mendengar, suka mengerti saja, tetapi melakukannya nggak suka. Jadi melakukan kehendak Tuhannya nggak suka. Sementara dikatakan orang yang tidak melakukan kehendak Bapakku itu percuma. Dia nggak bisa masuk surga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukan hanya yang mengakui Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, apa sih kehendak Bapa yang di surga? Kita perlu tahu ini kan, salah satunya tentu saja menjadi saluran berkat. Tetapi kita juga harus tahu hukum yang utama atau hukum yang diperintahkan Tuhan, yaitu di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Coba kita baca di Matius 22 ayat 37 sampai 39. 37 sampai 39. Ya, ini ya. Saya bacakan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang pertama dan yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah
kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, yang menarik di sini, tidak ada hukum yang diperintahkan Tuhan, kasihilah dirimu sendiri, nggak ada. Hukumnya yang ada itu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Otomatis berarti ini kita menjadi saluran berkat. Tidak ada yang disimpan sendiri untuk diri sendiri, nggak ada. Jadi menjadi saluran berkat di sini, kita harus tahu ini hukum Tuhan yang harus dilakukan. Ini kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Karena kalau tidak, maka kita bisa disebut hamba yang jahat dalam perumpamaan talenta. Begitu juga kita akan menjadi kambing yang akhirnya dalam penghakiman terakhir kita akan diletakkan di sebelah kiri Tuhan. Begitu juga dikatakan bukan setiap orang yang berseru Tuhan Tuhan, tetapi yang melakukan kehendak. Ya, menjadi saluran berkat ini adalah kehendak Tuhan. Oleh karena itu, lalu apa sih menjadi syarat menjadi saluran berkat? Nah, waktu saya merenungkan ini beberapa hari yang lalu, saya itu diajari Tuhan tentang Gideon. Ya, saya tertarik nih. Bagaimana mungkin 300 orang mengalahkan 150.000 orang? Saya berpikir, saya membayangkan ketika pertempuran itu terjadi. 150.000 orang itu kalau kita bayangkan dalam Alkitab tuh, wah, itu pasukannya sangat besar. Mereka bukan hanya tangan kosong loh. Mereka bawa senjata, ada yang bawa kuda, mungkin ada yang bawa onta atau bawa sesuatu hewan-hewan yang besar-besar. Tapi bagaimana 300 orang itu bisa mengalahkan 150.000 orang? Apa nggak capek tangannya? Iya toh? Kalau dia membunuh orang tuh apa nggak capek? Terus apa dia sendiri nggak terbunuh? Bagaimana caranya nggak terbunuh? Saya berpikir gitu. Nah, disitulah Tuhan ajari saya sesuatu. Kemudian ketika Tuhan ajari saya sesuatu dan saya merenungkan tentang firman Tuhan yang hari ini, saya akhirnya mengerti. Oh, ternyata memang Tuhan tuh nggak sembarangan pilih. Tuhan tuh memilih 300 ini dengan orang-orang yang luar biasa. Nah, tetapi untuk menjadi saluran berkat atau kita sebut saja untuk menjadi pasukan Tuhan, ya, itu ada 3 hal yang saya pelajari di sini. Yang pertama, coba ya kita baca di Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai 16. Coba. Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai 16. Salam semua yang baru bergabung ya. Perkenalkan, nama saya Lukas. Ini teman saya yang kelihatan videonya, Pak Ferry namanya. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Nah teman-teman, saudara semua, untuk menjadi saluran berkat, hal yang pertama harus kita miliki adalah mental. Ya, oke, kita harus tahu, kaya itu bukan masalah isi kantong kita, bukan. Kaya itu bukan berapa banyak harta kita, bukan. Kaya itu bukan berapa isi dompet kita. Tetapi kaya atau miskin itu masalah mental. Banyak orang kaya, uangnya banyak, hartanya berlimpah, tapi mentalnya miskin.
masih aja kurang terus, masih aja suka minta-minta, masih aja merasa gak cukup. Tetapi ada orang yang uangnya gak banyak, hartanya gak banyak, tetapi mentalnya kaya. Dia suka memberi, suka menolong, walaupun dia sendiri biasa aja. Jadi untuk menjadi saluran berkat, untuk kita bisa dipakai Tuhan menjadi pahlawan seperti pasukan Gideon, hal pertama yang perlu dirubah oleh Tuhan adalah mindset mental kita. Ini penting sekali. Gideon ngomong, saya ini siapa Tuhan? Tapi Tuhan ngomong, kamu pahlawan. Gideon itu waktu ditemui malaikat Tuhan, dia itu sedang sembunyi sebenarnya. Dia itu takut oleh Midian. Bahkan ketika diutus, Gideon tetap ngomong, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Tetapi Tuhan ngomong, dengan kekuatanmu, selamatkan orang Israel, aku akan menyertai engkau. Tuhan rubah dulu mentalnya Gideon. Kalau mentalnya nggak dirubah, orang nggak bisa melakukan kehendak Tuhan. Orang nggak bisa menjadi saluran berkat, nggak mungkin bisa. Selama mentalnya miskin, mau dikasih uang seberapa banyak pun, tetap aja nggak bisa menjadi saluran berkat. Kalau orang mentalnya pengecut, nggak mungkin bisa dipakai Tuhan. Nggak mungkin bisa. Saya itu ketika pertama kali diutus Tuhan, jadi ketika saya jatuh, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya siapa-siapa. Ada space jatuh, nggak bisa apa-apa. Dan saya bukan pendeta, tapi Tuhan ngomong dengan saya gini, sekarang bagikan apa yang aku ajarkan. Terus saya ngomong, bagikannya gimana Tuhan? Saya ini bukan pendeta, saya nggak pernah sekolah teologi ya, saya nggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan ngomong, waktu itu, ini benar teman-teman, ya benar-benar saudara-saudara. Tuhan ngomong, tuliskan apa saja yang kamu mau. Coba bayangkan. Tuhan perintahkan sesuatu yang menurut saya, ini saya nggak bisa Tuhan. Mental saya nggak nyandak untuk itu. Tapi Tuhan perintahkan saya untuk tuliskan apa saja yang kamu mau. Kalau salah gimana? Gideon waktu itu juga ngomong, saya itu bukan siapa-siapa Tuhan. Aku orang yang lemah. Aku dari suku Manase. Aku yang paling muda. Tapi Tuhan ngomong apa? Kamu pahlawan. Kamu punya kekuatan. Kamu akan melepaskan Israel dari cengkraman Midian. Ini yang perlu bagi kita untuk bisa kita melakukan kehendak Tuhan, untuk kita bisa menjadi saluran berkat, untuk kita bisa menjadi pasukan Tuhan. Ini yang paling penting adalah mental. Orang uangnya banyak, mentalnya miskin, nggak bisa jadi berkat. Nggak mungkin bisa. Orang hebat, kuat, kalau mentalnya nggak berani keluar, nggak mungkin bisa dipakai Tuhan. Nggak mungkin. Jadi syarat utama yang pertama adalah Tuhan rubah mindset dulu. Tuhan rubah mental dulu. Tuhan bentuk dulu mentalnya kaya. Nggak peduli dia punya banyak uang atau enggak, asal mentalnya kaya, dia bisa jadi saluran berkat. Dia bisa dipakai Tuhan. Dia pasti melakukan kehendak Tuhan, asal mentalnya berani. Dari situlah Tuhan pertama, Tuhan urusan dengan saya masalah mental. Kamu memang nggak bisa apa-apa, tapi aku bersamamu. Tapi aku akan memberi kamu hikmat. Aku akan melakukan apa saja yang kamu inginkan. Tuhan rubah mental saya dulu. Ya, ingat pertama, untuk kita menjadi saluran berkat, untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan, untuk kita bisa menjadi pasukan Tuhan, 300 pasukan yang ajaib itu, Tuhan ingin rubah mental kita dulu.
Ya, mindset kita dulu. Yang kedua, oke, sekarang yang kedua. Yang kedua kita baca aja selanjutnya. Di Hakim-Hakim 6 ayat 17 sampai 24. Ya, baca ya. Saya bacakan. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Maka masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seefah tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkanlah kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Hal kedua, untuk kita bisa menjadi pasukan Tuhan, untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan, untuk kita bisa menjadi saluran berkat, adalah apa? Korban. Lihat, Gideon memberikan korban. Sebenarnya mezbah itu bicara apa sih? Kita perlu tahu, saudara-saudara. Setiap kali ada mezbah, itu bukan pajangan. Di atas mezbah itu harus diletakkan korban. Elia membuat mezbah. Semua nabi-nabi disuruh meletakkan korban di atas mezbah. Jadi mezbah itu selalu bicara korban. Nuh membuat mezbah, Abraham membuat mezbah, Yakub membuat mezbah. Itu bicara korban. Jadi mezbah itu bukan pajangan. Semua mezbah dibuat untuk meletakkan korban di atasnya. Nah, untuk kita bisa menjadi pasukan Tuhan, untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan, untuk kita bisa menjadi saluran berkat, berarti kita harus mau korban. Kalau nggak mau korban, nggak bisa. Seorang pahlawan itu disebut pahlawan karena dia mau korban, mengorbankan hidupnya, bahkan mengorbankan nyawanya, mengorbankan hartanya. Orang yang bisa dipakai Tuhan itu orang yang mau korban. Kalau kita baca kisah tentang Elisa. Elisa itu ketika dipanggil Tuhan, ketika dia dipanggil Elia, dia waktu itu sedang membajak dengan 12 pasang lembu, dengan pegawai-pegawainya. Dan dia yang lembu yang ke-12. Tetapi ketika dia diundang, dipanggil Elia untuk ikut, dia tinggalkan semuanya. Ketika murid-murid dipanggil Tuhan Yesus, dia tinggalkan semuanya juga. Mereka meninggalkan segala sesuatu. Ini korban. Untuk kita bisa dipakai Tuhan, kalau kita nggak mau korban ya nggak bisa. Orang mau kaya kayak apa, orang mau diberkati Tuhan kayak apa, kalau nggak mau korban, apa bisa dipakai? Nggak bisa lah. Seorang pahlawan, untuk menjadi pasukan 300 itu, kita harus mau korban. Ini syarat yang kedua. Gideon mau korban. Dia mempersembahkan roti, dia mempersembahkan korban bakaran,
kepada Tuhan. Dia membuat mezbah karena dia meletakkan korban itu. Dia mau korban. Kalau orang yang gak mau korban, jangan mimpi menjadi saluran berkat. Jangan mimpi jadi pahlawan. Jangan mimpi jadi pasukan Tuhan. Gak bisa. Itu namanya mimpi di siang bolong. Ya. Jadi untuk menjadi pasukan Tuhan, kita harus korban. Mungkin teman-teman yang di sini tahulah apa yang saya lakukan. Sebenarnya banyak hal yang saya korbankan, bahkan keluarga. Saya seringkali mengalahkan keluarga untuk apa yang harus saya lakukan dalam Tuhan. Banyaklah. Ya, orang mungkin melihat pelayanan itu cuma melakukan ke sana ke sini. Tapi tahu nggak, ke sana ke sini itu butuh korban. Ya. Gampang aja lah. Kalau saya melakukan apa sesuatu, itu sebenarnya ada korban yang saya letakkan. Saya misalnya nulis aja lah. Itu korban waktu. Kadang saya harus merenung dengan Tuhan, apa sih Tuhan yang ingin kau sampaikan. Pagi saya ingin melakukan sesuatu dulu, tapi enggak. Yang itu saya korbankan dulu, saya lakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan dulu. Ya, jadi hal yang pertama tadi ingat bahwa kita harus rubah mental kita, mindset kita. Jangan punya mental miskin. Kita harus punya mental pahlawan, mental kaya. Barulah kita bisa dipakai Tuhan. Yang kedua, kita harus mau korban. Kalau nggak korban nggak bisa. Nggak bisa. Oke, yang ketiga, ini yang paling menarik. Ini sesuatu yang diajarkan Tuhan ketika saya doa di Getsemani. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya ini yang tadi saya katakan di awal. Bagaimana 300 orang bisa mengalahkan 150.000 orang. Saya membayangkan tangannya apa nggak capek, macam-macam dan lain-lain. Tetapi ternyata Tuhan tuh nggak sembarangan membentuk 300 pasukan ini. Untuk 1 dan 2 itu sudah baik. Untuk punya mental, untuk mau korban itu sudah baik. Tetapi untuk jadi yang 300, untuk pasukan Tuhan yang ajaib, untuk sesuatu yang luar biasa, diperlukan hanya 300 orang ini. Oke, kita baca di Hakim-Hakim 7, mulai ayat yang pertama saja. Ya, coba baca Hakim-Hakim 7, mulai ayat yang pertama. Saya bacakan ya. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang ku kehendaki, untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tadinya berarti ada 32.000 orang. Sekarang tinggal 10.000 orang. Nah, kemudian ayat yang keempat, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat,
haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Inilah 300 orang yang dipilih Tuhan. Jadi oke, kita lihat dulu ya. Jadi kalau kita baca Alkitab, sebenarnya kita tuh kalau orang yang dikasih karunia mungkin bisa langsung melihat. Tapi kalau orang yang nggak bisa dikasih karunia, bayangkan kita ada di sana dan kita melihat kejadian itu. Ya. Jadi waktu itu Tuhan ngomong ke Gideon, wah terlalu banyak ini. Nanti jangan-jangan kamu sombong. Jangan-jangan kamu mengira bukan dengan aku yang mengalahkan orang Midian, tapi dengan kekuatanmu sendiri. Kurangi. Ya gitu. Kemudian Gideon ngomong, siapa yang takut? Nggak usah ikut, boleh pulang. Nah, yang pulang 22.000 orang. Jadi tadinya 32.000 orang, pulang 22.000, tinggal 10.000 orang. Tetapi Tuhan ngomong lagi, ini masih terlalu banyak. Coba disuruh minum air. Nanti kalau yang orangnya aku tunjuk, wah orang ini loh yang boleh ikut, dan ini yang tidak, maka itulah. Lalu ini seperti ini, coba bayangkan ya. Kita ini ada di sebuah padang gurun, ya, misalnya gitu. Sedang maju mau berperang. Wah, kalau maju mau berperang di padang gurun yang panas, kita itu pasti haus. Tiba-tiba pemimpin kita bilang, ayo minum. Maka yang 10.000 itu lari semua. Karena ada mata air ya, ada oase. 10.000 itu lari semua, ayo minum. Wah, boleh minum teman-teman, ayo kita semua minum. 10.000 itu minum semua. Karena seneng kan, mereka minum. Yang berarti ada berapa ya? 9.700 orang langsung minum. Langsung dia menunduk, berlutut, langsung minum di sungainya itu. Tetapi ada 300 orang yang enggak gitu. Mereka ambil air dari tangannya, kemudian dihirup. Atau minum dengan tidak berlutut. Mereka mungkin tetap duduk atau tetap berdiri. Tapi airnya yang dibawa mereka naik. Mereka nggak ke air, tapi airnya yang dibawa mereka naik. Kenapa sih? Kenapa 300 orang itu nggak berlutut? Kenapa 300 orang itu membawa airnya dari tangan dan dihirup di mulutnya? Atau dibawa air disurup gitu. Namanya apa ya kalau kita minum bukan minum sih, apa ya? Biasanya kalau kita makan mie, ya kalau saya makan mie ayam gitu di Gesmani, depan kan ada jualan mie ayam. Nah kalau saya seneng nih, mangkoknya saya bawa ke mulut terus saya seluruh gitu kan, enak kan. Ya, kenapa 300 orang itu seperti itu? Mereka meminum airnya dari tangannya. Tidak mereka yang ke air, tapi airnya yang di tangannya. Saya membayangkan. Ini mereka yang 300 ini berpikir gini. Wah, ini kita mau perang. Pasti banyak musuh nih. Aku jaga-jaga. Siapa tahu pada waktu kita minum, tiba-tiba musuh menyerang. Jadi dia tuh minum sambil lihat kiri kanan nih. Nggak fokus ke airnya, tapi dia fokus ke keadaan, ke teman-temannya. Jangan sampai ketika kita semua baru minum, tiba-tiba musuh menyerang. Paham ya? Jadi ini orang yang nggak mementingkan diri sendiri. Ini orang yang nggak fokus kepada, wah banyak uang, aku beli apa ya gitu. Tetapi apa sih yang diperlukan Tuhan? Apa sih yang bisa buat pelayanan? Apakah barang yang tak beli ini berguna untuk Tuhan? Kalau enggak, buat apa? Mungkin itu orang yang seperti itu. Kemudian saya berpikir juga ketika 300 orang ini berperang. Jadi begini, saudara-saudara, kita perlu tahu. Orang berperang zaman dulu itu mereka pakai baju zirah, ketopong, dan lain-lain. Nah, kita perlu tahu baju zirah zaman dulu itu ada platnya.
di depan untuk pelindung. Jadi misalnya kena di pedang, pedangnya kena besi di depannya. Tetapi baju zirah itu nggak ada pelindung di belakangnya, nggak ada. Makanya saya beri gambar apa itu pasukan yang di depan itu baru berperang, tapi di belakang teman-temannya itu ada artinya sebenarnya. Jadi baju zirah itu ada pelindung di depannya, tetapi nggak ada pelindung di belakangnya. Dan siapa yang menjadi pelindung di belakangnya? Ya teman-temannya, ya pasukan yang lainnya. Nah, untuk kita menjadi pasukan yang 300 itu, kita harus menjadi orang yang peduli. Ya, kalau yang pertama kita harus punya mental pahlawan, kita harus punya mental kaya, yang kedua kita harus mau korban, yang ketiga peduli. 300 orang ini orang yang peduli. Dia nggak mau memikirkan dirinya sendiri. Dia selalu melihat orang yang di sekitarnya. 300 orang ini orang yang peduli. Dia bagaimana bisa menang karena dia melindungi temannya yang lainnya. Saya membayangkan ketika mereka berperang itu, mereka membuat lingkaran. Ya, membuat lingkaran yang di depan itu saling bertolak punggung. Kemudian ketika temannya terluka, yang terluka itu sembunyi di dalamnya lingkaran itu, yang di belakangnya maju di depannya. Gitu terus gantian, kalau capek gantian. Mereka orang yang saling peduli, saling mau melindungi, nggak mementingkan dirinya sendiri. Jadi kalau orangnya nggak peduli, orang yang hanya fokus ke dirinya sendiri, ya ini bukan pasukan yang 300. Sebenarnya gini, panggilan itu seperti ini. Jadi misalnya nih, kamu Lukas, kamu saya suruh ini ya itu panggilan. Kemudian dia melakukan. Tetapi orang peduli itu enggak. Dia orang yang enggak disuruh, tapi dia tahu, oh ini diperlukan ini. Ini harus begini. Contohnya seperti ini. Jadi saya itu sebenarnya dalam pelayanan itu selalu butuh partner. Dulu saya punya teman dalam pelayanan itu namanya, sekarang sudah dipanggil pulang Tuhan, namanya Mbak Gebi. Nah dia punya suaminya namanya Mas Tono. Saya belum temukan orang seperti ini. Karena begini, jadi dulu waktu saya pelayanan itu saya suka pergi ke jalan, mungkin ada orang yang perlu ditolong, mungkin bagi dengan ngasih makan atau dan macam-macam, bukan hanya ngasih makan sih. Kami seringkali ngomong-ngomong dengan orang yang terlantar di jalan, tanya rumahnya mana, mau nggak tak antar pulang, kenapa di sini, atau misalnya orangnya rumahnya di luar kota, kami antar sampai terminal, kami antar untuk pulang aja. Soalnya saya pernah lihat seorang ibu-ibu yang bawa plastik banyak, mungkin isinya pakaian entah itu minggat atau apa. Saya tanyain, rumahnya mana sih Bu? Kenapa di sini? Ibu, kampung halamannya mana? Mau nggak pulang? Atau mau cuma tidur di emperan toko aja? Karena saya nggak bisa menampung, jadi saya kasih solusi untuk mereka pulang ke desanya saja. Kami gitu. Nah, seringkali kami itu ketemu orang yang stroke di jalan, sedang jalan terseok-seok, atau orang tua atau apa di jalan. Waktu itu saya belum diberkati Tuhan mobil, jadi saya suka masih naik motor diboncengkan teman, dan satu teman lagi yang, jadi saya diboncengi sama Mbak Gebi itu yang saya kasih tahu namanya itu. Kemudian suaminya naik motor sendiri. Ya kami naik motor dua motor bertiga. Nah ketika ada orang stroke, saya jambil Mbak Gebi nih. Mbak, dia langsung berhenti. Mas Tono ini langsung dia marani, ngampiri orang yang stroke itu dan nawarin, mau kemana Pak? Saya antar pulang ya. Nah kemudian orang itu diboncengke, diantar pulang. Saya belum temukan tim seperti ini sekarang. Orang yang saya ajak sekarang nggak punya kepedulian seperti itu, nggak punya. Jadi harus, misalnya saya lihat orang tua duduk di jalan,
Nggak berarti orang yang kita kenal ya, misalnya gitu. Mungkin ada yang tahu yang dipanggil pulang Tuhan, Bu siapa namanya, yang rumahnya belakangnya Bu Nathan itu, yang baru dipanggil pulang, yang tetangganya Bu Rini. Nah itu ibu itu, Bu Vero itu, dulu memang dari dulu dia sakit Pak kakinya. Dia kalau naik angkot, karena rumahnya di bawah, dia naik angkotnya turun di pertigaan yang Indomaret itu, yang atas. Nah dia pulangnya itu jalan pelan-pelan, kemudian dia suka duduk dulu di bangku atau bangku yang dari semen itu di tengah jalan. Nah kalau saya lihat, saya sering jawil nih Mas Samuel, Mas berhenti, kenapa? Jak suruh minggir dulu, terus tak suruh mundur. Jemput Bu Vero itu baru saya antar pulang. Tapi saya sebenarnya nggak pingin seperti itu. Saya inginnya nggak perlu mas berhenti dulu, minggir, nggak perlu gitu. Misalnya ada orang tua dari Pelamongan, kadang dulu dari Pelamongan untuk jalan. Salah satunya Pak Daniel, Bu Daniel yang di rumah berkat itu saya ketemu karena dia pulang, dia jalan dari Pelamongan ke rumahnya. Di Batursari itu nggak ada transportasi. Jadi dia jalan dari Pelamongan. Terus saya minggir dulu. Saya mau kemana Pak? Mau nggak saya antar? Tapi sebenarnya hati saya nggak cari orang yang dipanggil atau diperintah. Tapi orang yang peduli. Orang yang 300. Coba. Sebenarnya apa sih yang diinginkan Tuhan? Ketika Tuhan ngomong, ketika ada perumpamaan mengasihi sama manusia, itu ada orang yang di sarang penyamun sedang dirampok habis-habisan. Tuhan sebenarnya nggak nyuruh itu, nggak ada perintah, tolong ya dibantu orang itu, nggak ada. Tetapi orang Samaria ini orang yang peduli. Orang yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Orang yang mau memperhatikan lingkungan sekitarnya. Ya ini saya maaf teman-teman, ini benar. Saya tuh pernah berpikir gini. Benar ini. Ini maaf saya bukannya apa-apa sih. Saya sering berpikir gini. Sebenarnya yang punya mobil di gereja kan bukan cuma saya. Pak Nathan nggak pernah tuh nyuruh saya, Manuka jemputi yang di atas, ya nggak pernah. Nggak pernah, tapi siapa yang peduli? Siapa yang peduli? Ya ini cuman ngomong aja sih. Gak banyak orang yang mau peduli. Gak banyak dari 10.000 orang itu yang mau peduli dengan sekitarnya. Hanya 300. Nah, untuk jadi orang yang 300, untuk jadi pasukan Tuhan yang ajaib, untuk jadi pasukan Tuhan yang luar biasa, selain kita harus punya mental, kita mau korban, yang terakhir kita harus jadi orang yang peduli. Kalau untuk orang yang pertama, mental dan mau korban itu sudah cukup untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi dipakai Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Tetapi untuk jadi yang 300, kita harus jadi orang yang peduli. Tuhan, salah satu hebatnya Tuhan Yesus apa? Dia selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia bukan orang yang apatis. Dia orang yang mau peduli dengan sekitarnya. Nah, dalam kesemuanya itu, coba kita baca di Hakim-Hakim 7 ayat 15 sampai 22. Hakim-Hakim 7 ayat 15 sampai 22. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku
dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketika ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola di Kataban. Nah, begini teman-teman. Ini penting ya, ini penting. Jadi perlu kita ketahui, manusia itu punya pikiran yang terbatas. Dan apa yang kita anggap benar, apa yang kita anggap baik, itu belum tentu benar. Oleh karena itu, saya selalu ajarkan ke semua teman saya, tanya Tuhan. Kamu harus peka dengan Tuhan. Harus. Kalau kita baca, Gideon tuh peka dengan Tuhan. Tuhan suruh gini, dia lakukan. Tuhan suruh kurangi, dia kurangi. Tuhan suruh minum air, dia suruh minum air. Tuhan suruh lakukan ini, yang dengan trompet sangkakala dan memecahkan buyung, dia lakukan. Sehingga apa? Dia menang. Orang yang gak pernah tanya Tuhan, gak peka dengan Tuhan akan salah jalan, saya yakin. Seorang pemimpin apalagi, kalau gak bisa mendengar suara Tuhan, wah itu berat. Coba coba. Seandainya waktu itu Gideon, karena kita belajar dari pengalaman Yosua, maka kita berdoa joling saja. Kita kelilingi perkemahan itu supaya kita menang. Saya berpikir gini ya, mungkin orang bisa berpikir, Gideon ini gak rohani ini, masa ngapain tiup sangkakala dan pakai buyung, doa saja. Tuhan tuh seringkali perintahnya aneh-aneh. Gak semua dilakukan dengan cara yang sama. Apa yang kelihatannya kita baik itu belum tentu benar. Karena yang benar itu Tuhan. Oleh karena itu saya minta teman-teman, seorang pemimpin apalagi, kita harus peka dengan suara Tuhan. Kita harus tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Kalau kita menjadi saluran berkat ini harus saya berikan ke siapa, kemana, berapa. Saya itu selalu tanya gitu. Saya tiap kali persembahan, saya tanya berapa Tuhan. Setiap sekali saya dapat berkat, saya tanya, ini mau gimana Tuhan? Saya selalu gitu. Setiap kali saya memimpin YouTube bukan asal-asalan. Seringkali apa yang saya lakukan itu bukan atas ide saya sendiri sebenarnya. Saya tanya Tuhan, bagaimana ini Tuhan cara menyelesaikannya? Nah, tapi memang ya, dalam hal ini tentu saja saya tuh orangnya nggak suka ribut. Jadi kalau orang ngomong A, saya B, ya sudahlah, karepmu A. Saya nggak mau. Jadi misalnya saya dengan teman, ini caranya gini, oh nggak bisa caranya gini, ya sudah. Yang penting saya sudah ngomong, gitu aja. Saya orangnya nggak suka ribut. Tapi saya sampaikan apa yang saya tahu. Saya sampaikan apa yang Tuhan ajarkan ke saya. Begitu juga kita semua. Apa yang kita anggap baik belum tentu benar. Kalau Joshua pakai caranya sendiri,
Dia akan mungkin nyongkali tembok mungkin. Tapi enggak. Joshua dengarkan apa kata Tuhan. Gideon dengarkan semua yang Tuhan katakan. Ingat, ada orang yang saya nggak bisa dengar suara Tuhan, Mas. Sebenarnya bisa, saya yakin bisa. Semua orang pasti bisa mendengar suara Tuhan, pasti. Karena Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang bisu. Kalau Tuhan ngomong dengan A, B, C, Tuhan pasti ngomong dengan kita, pasti. Hanya, apakah suara keinginan kita lebih kuat dari suara Tuhan? Atau Tuhan berkali-kali ngomong dan kita nggak mau melakukan? Ini Tuhan ngomong percuma tak omongin nggak dilakukan. Atau misalnya kita punya pikiran yang sangat kuat, seolah kita lebih pintar daripada Tuhan. Ini caranya gini, Tuhan caranya gimana? Tapi hatinya caranya gini, caranya gini, caranya gini. Ini harus ke sini, ini yang betul ini. Ya sudah, suara Tuhan nggak terdengar, nggak terdengar. Oke, begitu teman-teman, saudara-saudara semua. Jadi saya ulang lagi ya, untuk kita bisa menjadi pasukan Tuhan, untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan, untuk kita bisa menjadi saluran berkat. Hal yang pertama, kita harus punya mental yang benar. Ya, punya banyak uang, mentalnya miskin, ya ngemis terus. Minta terus. Tapi orang uangnya biasa aja, mentalnya kaya, dia akan jadi berkat. Dia akan jadi pahlawan. Orang cacat kayak saya, ini betul. Karena saya punya mental, saya sama pendeta itu saya biasa aja. Jadi hamba Tuhan, ya saya hamba siapa? Saya juga hamba Tuhan. Walaupun saya bukan pendeta gitu maksudnya. Perintah beritakanlah Injil kepada segala makhluk itu bukan hanya kepada pendeta, tapi kepada semua orang. Jadi saya ya biasa. Saya menghormati pendeta, tapi saya percaya saya juga bisa. Asal Tuhan bersama saya, seperti yang dikatakan Gideon tadi. Kemudian harus korban, mau korban. Kalau nggak mau korban, nggak mungkin bisa dipakai Tuhan. Kamu mau hebat kayak apa, nggak mau korban ya nggak bisa. Yang ketiga, peduli. Nah, dalam kesemuanya itu, pekalah dengan Tuhan. Tanya Tuhan, doa, tanya Tuhan apa yang harus aku lakukan. Karena manusia itu seringkali berpikir yang kelihatan saja. Oh, kayak orangnya baik, tapi hatinya siapa tahu? Kita nggak tahu. Kalau kita nggak peka dengan Tuhan, kita nggak bisa dengar suara Tuhan, kita nggak mau tanya Tuhan hanya dengan pikiran sendiri, kita akan salah langkah. Pasti salah langkah. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Cahyo.